Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Selasa pagi ini tanggal 23 April 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Katakan Yesus selalu baik, Dia sempurna, Dia tidak pernah salah. Terbukti nyata kita bisa menikmati udara segar, matahari sebentar terbit. Tiap hari kita bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu bisa mendengar suara pujian saya. Tiap pagi pasti saya menyampaikan firman Tuhan. Pagi malam. Bukti nyata bahwa kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Bukti nyata Yesus itu ada dan hidup. Dan Dia cinta kita semua. Dia mau supaya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu ada salah, ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dia selalu membuka tangannya. Asal kita mau kembali bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus selalu ampuni. Karena berkaitan nanti kita mau baca Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 41. Supaya kita baca firman Tuhan, makin mengerti, makin dewasa, dan makin cinta Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Bapakku Yesus yang penuh dengan panjang sabar, kasih sayang, haleluya. Yesus selalu berikan kesempatan buat kita, amin, haleluya. Biarlah kita selalu berbuat di dalam kebenaran Tuhan, haleluya. Bila kita jatuh dalam dosa, kita bertobat dan minta ampun pada Yesus, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Selagi ada kesempatan, selagi ada kasih karunia Tuhan, kita selalu mau kembali kepada Tuhan Yesus, minta ampun dan bertobat, amin, haleluya. Mari kita kembali kepada jalan yang benar, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Bapakku, ampunilah semua dosaku, sucikanlah. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni.
segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang selalu sangat baik, memberikan kesempatan untuk kita bertobat, asal kita mau kembali sama Tuhan. Karena Tuhan lihat hati, tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, mengaku, ya, dan kita sadar, maka kita bertobat. Tuhan setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan kita disucikan kembali untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan. Gak boleh, saudara, ya. Karena di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Coba saya mau baca. Ya, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, segera minta ampun dan bertobat Tuhan. Itu saudara, ya. Asal bertobat, ya. Tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ini firman Tuhan loh, bukan saya yang katakan. Dan firman Tuhan pula berkata dalam Ibrani 10 ayat 26, dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan yang tentang kebenaran, maka tidaklah korban itu menghapus dosa itu. Tidak boleh mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin, sudah ada ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Yesus akan mati salib 2 kali. Kalau sudah Tuhan tetelestai dalam Yohanes 11 ayat 19:30, sudah selesai. Tuhan tidak mungkin bisa turun ke dunia lagi, lahir lagi, terus mati lagi, bangkit lagi. Nggak ada ceritanya begitu, saudara. Ya, Tuhan sudah melaksanakan yang terbaik. Ya, dalam Yohanes 11 ayat 30, tetelestai, sudah selesai semuanya. Ya, saya mau baca ini. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kalau Tuhan sudah rela berkorban di atas bukit Golgota, ya, Tuhan sudah rela menghapus kutuk dosa kita. Mari kita meresponi dengan cinta Tuhan, dan kita meresponi dengan taat kepada firman Tuhan. Jangan sengaja berbuat dosa, mempermainkan Tuhan. Jangan, saudara, ya. Berarti saudara jahat. Kalau kita mempermainkan, tidak menghargai kasih karunia Tuhan, berarti kita sengaja mempermainkan. Mana bisa, kita aja manusia dipermainkan oleh sama manusia, kita tidak mau. Kalau ada sahabat kita dipermainkan terus, dibohongin terus, ya lama-lama kita nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, demikian juga Tuhan. Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya kepribadian yang agung, sempurna. Jangan mempermainkan Tuhan. Mari kita belajar menghormati Tuhan. Ya, belajar menjadi punya integritas, punya komitmen yang tinggi, punya loyalitas, ya, sehingga kehidupan kita betul-betul layak di hadapan Tuhan. Mari kita mau baca pada pagi hari ini Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya, korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Lihat ini, saudara. Dari dulu sudah diatur sistemnya. Kalau kita sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa di sini, harus mempersembahkan minta ampun sama Tuhan, memberikan korban sajiannya, korban curahannya, seekor lembu jantan muda, korban bakaran menjadi bau yang harumnya, dan bertobat, saudara, ya. Jadi mempersembahkan, kalau kita, yaitu hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak perlu lagi kita mempersembahkan, ya, lembu jantan, ya, atau kambing domba, tapi hidup ini kita persembahkan buat Tuhan, ya. Oleh karena itu mari, jangan kita sengaja berbuat dosa, tapi mari berbuatlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Punya kerinduan Bapak Ibu, ya. Punya rencana yang baik, kenapa sih? Jangan punya rencana yang jahat. Itu rencana jahat iblis seperti Yudas Iskariot, merencanakan yang jahat terhadap Yesus. Tapi mari kita merencanakan apa? Pelebaran kerajaan Allah. Bagaimana kita punya rencana menginjil banyak orang, ya, tapi tidak boleh menjelekkan agama lain. Tidak boleh, saudara.
Ya, ada hamba Tuhan yang lain itu saya dengar, tidak perlu saya sebut namanya ya. Jelek-jelekan agama, tidak boleh, saya tidak setuju. Ya tidak boleh itu di luar firman Tuhan. Beritakan tentang kebenaran, itu aja. Jangan ngomong jelek-jelekan agama lain, tidak boleh. Beritakan tentang kebenaran Yesus Kristus. Di mana firman Allah saya sampaikan, Yesus Kristus satu-satunya sumber kebenaran. Ya, saya ngomong tentang Yesus saja. Tidak boleh agama lain, tidak boleh ya. Kita saling menghormati, toleransi yang tinggi ya. Kita saja sama Tuhan ya. Kita bersyukur, hormati Tuhan, satu sama lain saling toleransi, menghormati ya. Jangan nyakitin orang, tidak boleh ya, itu di luar firman Tuhan ya. Terus berikutnya ya, dan apabila itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka harus langsung umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakar menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya, korban curannya, sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka sebentar, saya harus buka Alkitab ini pakai kertas saudara, beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Minta ampun sama Tuhan ya. Jadi bagi bapak ibu ada dosa, segera minta ampun sama Tuhan ya. Kita rendah hati di hadapan Tuhan dan berjanji, Tuhan ampuni saya, tidak mau berbuat dosa lagi, tapi berbuatlah kebenaran di dalam firman Tuhan ya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Wah, kalau sengaja beda. Seperti tadi, Ibrani 10:26. Apabila dengan sengaja berbuat dosa, sudah tahu tentang kebenaran, tidak ada korban, tapi di sini dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pasti orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Coba nih, saya katakan, berarti menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Jangan saudara ya. Buat apa? Untungnya apa saudara? Menghina Tuhan. Mati kita, nafas dari Tuhan. Ya, kita tidak berkuasa atas diri kita, tapi belajar kita hormati Tuhan. Seperti dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Belajar kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan hormat dan sayang sama kita. Menghormati Tuhan dengan apa? Taat kita kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita respect sama Tuhan. Karena cintanya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi apa yang kita bisa kerjakan? Ayo, dari sekarang saudara, kita menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Terus ayat 32. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka lah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan di dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti firman Tuhan kepada Musa, karena dia berbuat sengaja ya. Dia sengaja, di situ ada orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segala itu. Jadi dengan sengaja, tidak diperintahkan dari seenaknya sendiri. Dari sengaja dia mengetes saudara, berbuat dosa dihukum sama Tuhan ya. Jadi mari melalui firman Tuhan kita bisa belajar, jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono, tapi belajar kita takut akan Tuhan ya. Ayat 37, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu harus ada bubu benang ungu menjadi melain pekerjaan Tuhan. Pakaian juga harus benar saudara ya. Jadi Tuhan mau tubuh, jiwa dan roh. Tubuh kita juga berpakaian yang benar di hadapan, hormat sama Tuhan ya. Jangan seenaknya, hormat, sikap hormat kita kepada Tuhan karena dia begitu kudus, yang begitu agung, pencipta langit dan bumi, maha kuasa
Maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha segala-galanya. Mari kita dengan sikap yang hormat kita datang kepada Tuhan. Maka jumlah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu lihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menurut hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak setia. Jangan kita berbuat seenaknya sendiri, sesuai dengan maunya kita. Ini tidak lagi menurut hatimu, ya, jangan menuruti hati, tapi menurut firman Tuhan, sehingga kita berkenan sama Tuhan, ya. Ayat 40, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi ini. Jadi kita harus mau taat kepada firman Tuhan, supaya Tuhan mau hidup kita kudus. Kalau kita tidak melanggar Tuhan, berarti kita taat kepada firman, hidup kita makin dikuduskan. Ya, karena Tuhan itu begitu kudus. Tuhan mau supaya kita layak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berikan keselamatan buat kita. Ayat 41 yang terakhir. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 41. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yaitu intinya di sini, mari kita dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan bertobat, datang kepada Yesus, akui segala kesalahan kita dan berjanji dengan Tuhan, ampuni aku, berjanji tidak mau berbuat dosa lagi, tapi tuntunlah hidupku Bapa oleh kuasa Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kudus menuntun hidupku untuk berjalan selaras dengan firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak rajin baca Alkitab dengan firman Tuhan yang saya sampaikan tiap pagi malam, supaya rohani kita makin meningkat, makin dewasa. Jangan sampai saudara dengar dunia tidak pernah dengar firman Allah. Tidak ada sumber kebenaran, tidak ada standar. Dunia ini tidak punya standar kebenaran. Standar kebenaran datang dari Tuhan. Kalau masing-masing punya kebenaran sendiri-sendiri, egois, bisa berantem karena merasa dirinya paling hebat, paling benar. Kalau hidup kita taat kepada firman Tuhan, maka kita belajar rendah hati, belajar kita mau taat, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, maka hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, Tuhan Yesus. Oh Bapakku Yesus, Engkau sangat baik, sempurna. Kasih Tuhan sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Peganglah firman Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, segera minta ampun sama Tuhan. Bertobat, tapi jangan sengaja mempermainkan Tuhan. Karena firman Tuhan, ingat Galatia 6 ayat 7, angka 6 dan ayatnya 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur itu akan dituai. Ya, mari kita tabur kebaikan, tabur kebenaran, supaya mendapatkan mulai hidup yang kekal, menuai damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.